Soal polemik TNI Jaksa jaga kejaksaan, kita ulas malam hari ini bersama Ketua Komisi Kejaksaan, Pujiono Suwandi. Malam, Pak Puji. Dan ada juga peneliti senior, imparsial Al-Araf. Selamat malam, Mas Al-Araf. Selamat malam, Mbak. Ya, saya mau ke Mas Al-Araf dulu. Mas Al-Araf, kalau menurut Anda setuju nggak sih dengan penambahan tugas baru dari TNI ini untuk menjaga kantor kejaksaan? Ya, menurut saya surat telegram Panglima TNI perlu segera dievaluasi oleh Presiden dan DPR karena ini sudah berlebihan dan tidak sejalan dengan undang-undang dan fungsi TNI sebagai alat pertahanan negara, gitu ya. Karena militer hakikatnya dilatih dan dididik untuk kesiapan perang sebagai alat pertahanan negara. Sementara kejaksaan adalah bagian domain penegakan hukum. Konsekuensinya militer seharusnya tidak masuk ke wilayah-wilayah untuk menjaga di kejaksaan. Dan di wilayah kejaksaan sebenarnya masih ada satuan-satuan pengamanan internal kejaksaan yang bisa digunakan untuk pengamanan, tidak perlu menggunakan militer. Ini sesuatu yang tidak proporsional dan tidak sejalan dengan. Jadi bisa dibilang salah kamar, Mas Al-Araf? Apa? Seperti salah kamar begitu dengan menjaga kantor kejaksaan TNI ini? Ya, bukan hanya salah kamar, ini sesuatu yang tidak sejalan dengan hukum gitu. Biar bagaimanapun dalam negara demokrasi itu harus ada spesialisasi fungsi dan tugas. Intelijen tugasnya deteksi dini, kejaksaan, polisi penegakan hukum, tentara itu untuk pertahanan, birokrasi sipil untuk melayani masyarakat. Konsekuensinya militer tidak diperlukan untuk masuk dan menjaga wilayah penegakan hukum dalam kejaksaan. Karena itu sesuatu yang berlebihan dan akan menimbulkan persoalan. Secara hukum juga ini menurut undang-undang tidak sejalan. Kalau menurut jubir Panglima TNI menyebutkan ini adalah sesuatu yang berdasar MOU tahun 2023, saya sudah menyampaikan di DPR waktu RDP Undang-Undang TNI, MOU itu melanggar Undang-Undang TNI. Karena hanya bisa dilakukan melalui keputusan Presiden. Oke, kita bahas satu-satu dulu ya. Tadi kalau Anda nilai ini terlalu berlebihan ya, tapi di satu sisi Kapuspen bilang ini tidak terlalu berlebihan. Kok kalau dari Komjak sendiri ini setuju apa enggak dengan penambahan tugas barunya TNI menjaga kantor kejaksaan? Ya, tadi sudah disampaikan oleh di Puspen TNI ya, dan juga Mas Araf juga sudah menyampaikan dalam perspektif yang berbeda. Semuanya saya pikir muaranya sebenarnya sama. Kita punya kesepakatan untuk penegakan hukum yang fair, yang adil dan segala macam. Itu satu. Dan kalau kita lihat komitmen Pak Prabowo dalam menegakkan hukum itu kan begitu kuat. Nah, sebenarnya kehadiran dari TNI itu sebenarnya tidak ada yang dipersoalkan sama kehadiran dalam pengamanan yang lain, karena konteksnya satu, tadi sudah disebut, itu adalah bagian dari pelaksanaan MOU. Yang kedua juga ada PKS dengan Intel, yang tentu dasarnya bukan soal pengamanan kantor, tapi dasarnya adalah karena sejak 2018 itu kan sudah ada Jambit Mil untuk penanganan koneksitas. Dan kalau kita lihat tren penanganan koneksitas itu di kejaksaan, itu adanya Jambit Mil itu semakin tinggi. Penanganan koneksitas itu bukan hanya sekedar menangkap orang sampai kemudian membawa ke pengadilan, bukan hanya sekedar itu, tapi juga kaitannya dengan barang bukti dan segala macam, itu juga nanti yang ditangani oleh kejaksaan. Saya melihatnya pengamanan ini adalah konteksnya sekedar soal karena sudah ada Jambit Mil dan perkara-perkara koneksitas yang semakin banyak, maka urgensi pengamanan itu menjadi sesuatu yang menurut saya penting. Ini termasuk juga dengan pengamanan yang dilakukan tugas barunya untuk TNI dan juga kejaksaan begitu, Pak Puji? Iya, jadi karena perkara koneksitas yang semakin tinggi, semakin banyak ya, secara kuantiti ini semakin banyak, dan sitaan terhadap barang-barang bukti yang kita lihat juga kemudian juga semakin banyak, maka butuh pengamanan dan komitmen dari Panglima TNI. Pak Puji, tapi banyak orang juga yang takut bahwa kehadiran TNI ini bisa memengaruhi independensi apa yang sedang dikerjakan oleh jaksa, misalnya dalam meneliti sebuah kasus. So far kan tidak ada persoalan kan. Jadi kejaksaan tetap kemudian independen, tidak berada di bawah institusi lain selain di bawah presiden. Sehingga pengamanan ini kita lihat hanya soal kemudian ini wujud dari pengimplementasi karena ada Jambit Mil.
terus kemudian ada apa namanya tadi saya sebut ada PKS antara Jamintel dengan Puspom TNI, terus kemudian perkara koneksitas yang semakin tinggi, maka itu butuh pengamanan, dan pengamanan ini hal-hal yang wajar saja kok sebenarnya, kan dalam undang-undang TNI juga Tapi urgensinya disebut. apa Pak Puji? Urgensinya? Ya, karena kan ancaman, gangguan, tantangan dalam penanganan perkara koneksitas ini semakin tinggi, dan kita tahu kan beberapa case misalnya soal apa namanya ketika penanganan perkara-perkara yang melibatkan pelakunya adalah TNI, dibutuhkan kan nanti proses yang lebih ekstra, dan konteks itulah yang kemudian saya melihatnya di situ. Bukannya malah masuk angin di situ, ada kemungkinan kalau misalnya. Sejauh ini tidak ada. Jadi justru malah kan kemudian kalau kita lihat arah KUHAP ya, kalau arah KUHAP ke depan itu kan arahnya kan koneksitas itu langsung ada di single rule system. Jadi langsung ada di bawah peradilan umum. Tidak ada lagi nanti militer yang melakukan perbuatan pidana umum itu tidak diadili di peradilan militer, tapi kemudian langsung jadi single rule system. Arahnya kan demikian. Nah, ketika kemudian proses penuntutan itu dilakukan oleh dikoordinasikan oleh Jampitmil, tentu kan HGAT-nya dilihatkan mungkin akan besar, sehingga kehadiran teman-teman TNI dalam konteks itu mungkin dipersiapkannya ke arah sana. Oke, sambil dicoba juga saya sebenarnya mau banyak tanya nih ke peneliti senior imparsial Mas Al-Araf, tapi kemudian sambungannya masih kurang baik. Oh, sudah baik. Saya mau coba dulu menyapa kembali Mas Al-Araf. Ya Mbak, halo. Ya, masih sekarang terdengar ya Mas ya? Ya, terdengar saya lewat. Mas Al-Araf, tadi kata Komjak bilang setuju juga dengan tambahan agar TNI ini menjaga kantor kejaksaan karena bisa membantu juga misalnya case-case kalau dalam kejaksaan misalnya menangani kasus-kasus tertentu yang melibatkan anggota TNI yang kemudian nanti bisa ada bentuk kerjasamanya seperti itu. Nah, tapi kalau dari Mas Al-Araf sendiri, sebenarnya bentuk kerjasamanya ini ditakutkan juga nggak sih? Jangan-jangan nanti bisa mempengaruhi independensi yang sedang dikerjakan oleh para jaksa-jaksa yang salah satunya misalnya menelisik dugaan-dugaan yang dilakukan oleh oknum anggota TNI dalam kasus-kasus tertentu. Ya, saya rasa tugas utama Komisi Kejaksaan itu untuk mengawasi kejaksaan. Oleh karena itu, ya, Mas, kita boleh beda pendapat dalam sisi ini, tapi bukan kemudian apa yang terjadi sekarang ini terjadi kesalahan, bukan disetujui kesalahan ini. Gitu. Kita boleh beda pendapat. Yang kedua, penanganan perkara koneksitas, alasan Jampitmil itu sifatnya kasuistik, berbeda dengan penanganan Kejari-Kejati. Jadi dalam Undang-Undang TNI itu fokusnya hanya untuk Jampitmil, Jaksa Muda Pidana Militer. Apa fungsi Jaksa Muda Pidana Militer? Itu untuk penanganan kasus koneksitas. Berbeda dengan surat telegram ini yang konteksnya jauh berbeda dengan persoalan itu gitu. Ini wilayah pengamanan di kejaksaan gitu, yang domainnya nggak ada hubungannya sama isu Jampitmil tadi. Jampitmil itu sifatnya ad hoc dan itu pun menimbulkan kontroversi. Jadi buat saya tidak cukup relevan alasan tentang Jampitmil itu gitu. Yang dikritik oleh masyarakat sipil adalah bahwa surat telegram itu pengerahan kekuatan TNI untuk mengamankan Kejati dan Kejari itu salah karena dalam konstitusi Indonesia Presiden adalah penguasa tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. Sehingga yang memungkinkan pengerahan kekuatan TNI untuk operasi perang atau operasi selain perang, dalam hal ini misalkan dilibatkan mengatasi kejaksaan, itu hanya Presiden. Tidak bisa dengan MOU. Sudah seringkali disampaikan MOU itu melanggar Undang-Undang TNI dan melanggar konstitusi. Karena pengerahan kekuatan jadi perlu dibatalkan, Mas Al-Araf? Itu hanya bisa dilakukan oleh keputusan Presiden sesuai konstitusi. Perlu dibatalkan MOU-nya? Atau perlu dikaji ulang? Bahwa Presiden adalah penguasa tertinggi atas angkatan laut, angkatan darat, dan angkatan udara, sehingga hanya Presiden yang bisa mengerahkan, bukan Panglima TNI dan juga bukan melalui surat telegram. Jadi ini kekeliruan yang serius gitu, dan harus segera dikoreksi gitu. Saya berharap kita harus mulai berpikir secara lebih objektif dan konstitusional. Jangan tarik-tarik militer ke dalam wilayah-wilayah penegakan hukum, pengamanan seperti ini.
karena ada tugas-tugas dan fungsi utama dia yang dia harus bekerja secara lebih serius, yakni menjaga kedaulatan negara. Apalagi secara geopolitik kita menghadapi tantangan Nah, serius loh Mbak. oke, Persoalan perang Mas Israel, Alaraf. perang Hmm. India, konflik Laut Cina Selatan, Ukraina, Rusia. Jadi tentara kita harus dipersiapkan untuk menghadapi perang, Oke, bukan untuk menjaga menjagakan kedaulatan negara itu yang terpenting ya. Kembalikan lagi ke tugasnya TNI ya. Mas Alaraf, saya mau tanya pendapatnya ke Mas Puji, Pak Puji. Gimana tuh Pak? TNI kembalikan saja lagi fungsinya bahwa ya menjaga kedaulatan negara, menjaga NKRI. Ya, kan clear itu. Kalau mau kita kemudian mau ketidaksetujuan itu kan pelaksanaan itu kan dasarnya norma. Ya, norma itu kan diregulasi. Dan kalau kita lihat di regulasinya baik di Undang-Undang TNI yang lama maupun Undang-Undang TNI yang baru itu kan TNI itu memiliki bisa memiliki 16 fungsi. Nah, salah satu fungsinya adalah menjaga tempat-tempat vital, dan kejaksaan itu dalam konteks penegakan hukum itu dianggap sebagai alat vital yang bisa kemudian TNI turun di situ. Nah, kalau konteksnya kemudian ketidaksetujuan itu ya kemudian kan normanya ini yang kemudian harus di-challenge. Nah, gitu. Nah, apa yang kemudian dipersoalkan bahwa TNI dalam konteks itu hanya melaksanakan norma saja yang sudah ada itu. norma dalam Nah, undang-undang. kalau konteks saya sebagai Komisi Kejaksaan tentu melihatnya begini, bahwa dalam penanganan perkara-perkara koneksitas yang semakin banyak dan beberapa laporan yang kemudian kita terima di Komisi Kejaksaan pun bahwa ada kesulitan ketika kemudian menangani persoalan-persoalan koneksitas ini, sehingga kemudian dibutuhkan efek kejut barangkali yang cukup untuk kemudian kejaksaan itu punya power yang cukup ya, dengan dukungan TNI agar perkara koneksitas itu bisa ditangani dengan maksimal dan seefisien mungkin. Apalagi ketika kita kemudian punya dorongan kuat bahwa perkara koneksitas nanti di bawah satu atap di peradilan umum. Berkaitan dengan koneksitas ini, Mas Al-Araf, kalau Mas Al-Araf menduganya atau melihatnya dengan TNI yang membantu menjaga perkara koneksitas ini kantor kejaksaan, Mas Al-Araf ini ya Mbak, perkara koneksitas tidak bisa dijadikan dasar dan alasan untuk pengerahan kekuatan militer menjaga kejaksaan dan kejati-kejari. Saya rasa Komisi Kejaksaan harus bisa memahami persoalan ini, bahwa Jampit Mil punya fungsi untuk penanganan koneksitas itu iya, tetapi bukan berarti mengamankan Kajati dan Kajari dengan mengerahkan kekuatan militer, itu tidak bisa. Kenapa demikian? Karena yang bisa mengerahkan kekuatan TNI itu hanya Presiden, Mas, secara konstitusi. Di dalam pasal 10 konstitusi disebutkan Presiden adalah penguasa tertinggi atas angkatan darat, laut, dan udara. Sehingga pengerahan kekuatan militer untuk perang atau selain perang, dalam hal ini untuk membantu misalkan kejaksaan, itu hanya bisa dilakukan oleh Presiden, bukan melalui MOU. MOU yang TNI itu melanggar konstitusi dan melanggar undang-undang. Ini bukan soal norma, ini soal yang sangat serius, Mas Al-Araf, yang harus dievaluasi justru oleh Presiden dan oleh DPR. Jadi nggak ada hubungannya dengan soal koneksitas, itu soal yang lain, itu soal koneksitas itu. Nah, oleh itu surat telegram ini harus dievaluasi dan harus segera dikoreksi oleh Presiden dan oleh DPR karena dia berhubungan dengan konstitusi. Jadi saya berharap Komisi Kejaksaan jangan membenarkan sesuatu yang salah dan keliru. Gitu. Artinya karena perlu ada evaluasi ya dari Mas Al-Araf ya. Nggak bisa ini juga gitu. Tidak dimungkinkan. Kalau gitu saya mau ke Mas Puji. Kalau gitu Pak Puji perlu nggak ada evaluasi atau gas terus aja nih dengan tambahan tugas baru TNI ini? Kan dalam konteks PKS yang kita baca ya, tentu ketika saya diundang di sini, kita baca beberapa norma yang tadi juga disampaikan, baik itu Undang-Undang TNI, terus kemudian juga yang turunan dari situ kan kemudian ada peraturan-peraturan terkait. Nah, terus kemudian juga ada MOU yang mendasari ada Jampit Mil, terus kemudian juga ada PKS. Nah, dalam PKS antara Puspom TNI dan Jamintel itu kita melihatkan bantuan pengamanan itu memungkinkan memang. Jadi ada kemudian bantuan pengamanan itu, yang bantuan pengamanan itu bisa bersifat izin detail dan bisa bersifat reguler. Nah, kita melihatnya ini izin detail saja, bukan reguler, yang kemudian harus kemudian
terus menerus gitu. Tapi mesti detail dalam beberapa hal ya Oke, nanti baik. kita uji karena memang prepare penanganan koneksitas yang kita lihat memang kita sudah diskusikan itu bahwa sekarang kan di Kejati-Kejati itu sudah ada Baik. speed mill, asisten pidana militer. Dan nanti kalau itu kemudian perkaranya semakin naik, dulu hanya ada Kejaksaan Agung nih. Oke. Kemudian kan sudah kemudian ada Aspid Mill, dan kalau nanti perkara koneksitas semakin naik, tentu akan kemudian turun kepada kejari-kejari yang ada di Indonesia. Dan ini bagian dari persiapan ke arah sana kita melihatnya. Kita melihat bukan Baik. soal tadi yang disampaikan oleh Pak Arab. Ya, masukan dari Pak Arab sangat bagus, tentu juga Oke, kan bisa sudah kita jadikan tangkap, bagian dari Pak Puji. Ya. Terima kasih untuk informasinya Ketua Komisi Kejaksaan Pujiono Suwandi dan peneliti senior imparsial Ya. Al Araf. Ya, Selamat malam terima kasih. Bapak-bapak. Sama-sama.